Oke, nah ini kan kebetulan banget nih. Ada pertanyaan portofolioku 100% dari reksadana saham. Aman gak Hmm, sih? Berarti nah enggak ya? Jawabannya itu harus diverifikasi ya, Kak? yang aku jelasin. Nah, salah satu hal yang paling penting dalam berinvestasi itu adalah money management dan diversifikasi. Jadi penting banget teman-teman jangan melakukan uh, don't put all of your eggs in one basket. Jangan 100% di satu instrumen saja. Itu bisa dibagi-bagi lagi berdasarkan kelas aset atau sektor. Tapi karena ini misalnya konteksnya reksadana itu bisa berdasarkan tema reksadananya ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya reksadana sendiri ada temanya gitu. Khusus di sektor tertentu itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk memilih reksadana dengan tema yang berbeda-beda atau misalnya ada onshore products, ada offshore products dan juga bisa membaginya berdasarkan kelas aset seperti yang tadi aku jelaskan. Jadi 100% itu kalau bisa dibagi lagi ya, jangan di reksadana saham semua. Ada yang di instrumen yang cenderung low risk seperti reksadana money market dan reksadana pendapatan tetap. Baik, yang penting diversifikasi itu ya penting banget. Jadi kalau Hmm. misalkan ada satu resiko nggak hilang semua ya, Mbak Diana. Baik, selanjutnya kami akan membacakan dari Chevani Talia. Hmm. Apakah reksadana campuran termasuk produk safe haven juga? Gimana nih, Mbak Diana? Hmm. Reksadana campuran ya tadi pertanyaannya termasuk safe haven atau bukan. Nah, aku akan bahas dulu nih reksadana campuran tuh apa sih? Reksadana campuran itu adalah sesuai dengan namanya. Jadi isinya tuh campur-campur gitu. Ibarat kita makan es buah, itu kan udah ada ya alpukat, kelapa, nangka segala macam. Nah, sama nih kayak reksadana campuran itu isinya tuh dari berbagai macam kelas aset atau instrumen investasi. Ada isinya dari instrumen money market, yaitu apa namanya bank deposit sama obligasi yang di bawah 1 tahun jatuh temponya gitu. Terus kemudian sebagian lagi tuh ada isinya tuh saham gitu ya, dan ada juga bonds yang di atas 1 tahun ya, yang bukan termasuk money market itu ya, baik corporate bonds maupun government bonds, dan biasanya itu weight-nya itu mirip-mirip gitu tiap instrumen. Jadi benar-benar diverse banget gitu isinya dan benar-benar campur-campur. Nah, kalau misalnya dari jenis ini karena isinya campur-campur tadi, nggak ada yang dominan di produk-produk yang cenderung stabil, ini mengakibatkan performance-nya juga cukup volatile nih, meskipun tidak se-volatile reksadana saham gitu ya, resikonya masih lebih rendah daripada reksadana saham, tapi ini agak cenderung agresif jika dibandingkan reksadana pendapatan dan reksadana pasar uang. Oleh Oh, lebih karena itu, agresif ya. digolongkan sebagai reksadana safe haven ya, karena cukup agresif, Hmm. meskipun tidak seagresif reksadana saham nih Mbak. Semoga menjawab deh yang tadi Semoga ya. terjawab dari tadi siapa? Eva ya. Dan selanjutnya masih ada waktu nih kita Mbak Diana. Selanjutnya dari Insan, reksadana apa aja nih yang konservatif di dalam kondisi market yang lagi volatile ini? Gimana nih, Bro? Hmm, Mbak, Oke, thank you so much pertanyaannya. Reksadana yang uh, konservatif di dalam kondisi market yang volatile. reksadana yang konservatif itu berarti sebenarnya tuh sama ya kayak instrumen-instrumen safe haven. Jadi kalau konservatif itu dia apa namanya performance-nya cenderung stabil, resikonya rendah, kemudian menawarkan kenyamanan lah terhadap investornya karena nggak perlu pusing-pusing nih kalau misalnya aduh suku bunganya tiba-tiba naik gitu. Gimana nih? Pasti ada impactnya sih, pasti ada impactnya tapi tidak akan signifikan. Jadi kalau Baik. misalnya reksadana konservatif apa ya itu sama sama kayak reksadana safe yang tadi aku jelasin, yaitu reksadana money market dan reksadana pendapatan tetap. Yang ini ya, dipilihnya yang low risk ya, Mbak Diana ya, Betul. kalau misalkan menyesuaikan dengan kondisi market yang volatile. Betul. Dan selanjutnya dari Gea nih, dari segi minat, sekarang kayak gimana nih segi minat investor terhadap reksadana di tahun ini? Gimana nih Mbak Diana?
Iya, kalau misalnya dari segi appetite-nya sendiri, sebenarnya ini cukup bervariasi ya, karena ketertarikan terhadap reksadana itu faktornya tuh banyak banget, dan kita nggak bisa apa namanya, mengambil kesimpulan, oh karena satu hal gitu, atau karena dua hal. Tapi, hmm, apa namanya, um, sorry tadi pertanyaannya apa Mbak? Tiba-tiba Nah, dari segi minat, kayak gimana sih segi minat investor terhadap reksadana di tahun ini? Apa lagi berkurang, apa lagi naik gitu? Nah, kalau misalnya dari segi minat, itu mungkin kalau misalnya kita lihat dari keadaan marketnya gitu. Kalau dari yang aku lihat, investor saat ini minatnya lebih tertarik ke instrumen-instrumen yang menawarkan kenyamanan, karena balik lagi nih, karena ada isu seperti apa namanya, debt ceiling di US dan ada resiko default itu, jadi akhirnya appetite-nya tuh lebih besar di apa namanya, instrumen-instrumen yang lebih aman gitu, dan kayaknya tuh lagi banyak yang cenderung menghindari instrumen investasi yang agak-agak beresiko gitu, seperti saham atau reksadana saham. Mungkin mereka masih banyak yang investasi di situ tapi agak mengurangi porsinya nih, jadi agak lari ke instrumen yang safe haven tadi gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi modal gitu, apakah banyak atau tidak gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu tuh dari segi inflow kita juga masih cukup baik gitu ya, nilainya. Jadi sebenarnya meskipun volatile tapi challenging, bisa dibilang challenging ya, masih ada challenge-nya. Tapi apakah akan sesuram itu? Menurut aku sih enggak sih Mbak. Jadi appetite-nya masih ada, investor juga masih cukup optimis kalau misalnya kita masih akan ada, meskipun challenging masih tetap bisa bertahan dan bisa menawarkan return yang atraktif gitu. Kemudian apalagi sekarang kita udah recover dari COVID ya, udah mulai open border gitu di mana-mana, udah nggak ada pembatasan sosial lagi seperti itu. Jadi kita cukup optimis gitu dengan potensi-potensi kedepannya. Gitu. Baik, Mbak Diana. Menarik sekali ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari William. Di tahun 2023 ini, di tahun 2023, reksadana saya melihat di berita tuh meningkatnya. Nah, seperti apa sih gambarannya Mbak Diana? Silakan Mbak Diana. Oke, jadi kalau kita ngomongin AUM, itu AUM kan ini dana kelolaan dari reksadana ya Mbak Tia. Nah, kalau misalnya dana kelolaan ini sendiri itu uh, asalnya itu sebenarnya 100% dari investor retail. Jadi sebenarnya kalau AUM itu, dana kelolaan ini asalnya tuh bisa dari institusi juga, atau misalnya kayak dana treasury dari corporate gitu. Jadi sebenarnya untuk AUM sendiri mungkin ada peningkatan, dan asalnya dari mana itu diverse ya pastinya. Jadi menyumbang kontribusi terhadap peningkatan AUM ini gak hanya investor retail tapi juga dari institusi seperti itu, dan kayak dari dana treasury corporate mungkin bisa juga gitu, seperti itu sih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Diana. Tetap naik ya, karena sebelumnya karena COVID kan sempat ada penurunan ya, karena orang-orang lagi mau butuh cash lebih banyak nih, karena kayaknya ekonomi tuh dulu kemarin sempat crash ketika COVID di tahun 2020 kan. Jadi orang-orang banyak yang narik dananya, sekarang udah mulai masukin lagi, udah mulai optimis lagi sama market. Jadi setelah COVID udah recover, AUM juga tumbuh cukup baik ya, setelah sejalan recovery si COVID ini. Baik Mbak Diana. Dan selanjutnya nih ada pertanyaan bagus dari Nabila. Tips nabung reksadana anti pening bagi mahasiswa dengan dana minim. Gimana nih? Nah, kalau misalnya untuk mahasiswa, mungkin kalau mahasiswa belum full time, belum punya pekerjaan full time, jadi modal investasinya karena mungkin dari uang jajan orang tua atau mungkin dari internship,
bisnis, online shop segala macam ya. Atau misalnya kalau anak-anak Gen Z zaman sekarang mungkin banyak yang jadi influencer juga ya. Kalau aku Iya lihat itu jadi jadi ini ya, jadi sultan ini loh, masih kecil-kecil tapi jadi sultan loh Mbak iya Diana. benar udah bisa cari duit sendiri gitu, jago-jago ya anak Asli. zaman sekarang kalau aku Nah, lihat. Benar. Nah, jadi tipsnya seperti apa? Balik lagi nih, apakah teman-teman meskipun mahasiswa itu modalnya tuh dari mana dan seberapa banyak modalnya? Jika teman-teman memiliki tabungan yang cukup gitu dan teman-teman apalagi masih muda ya dan memiliki dana kelebihan yang banyak, bukan buat makan sehari-hari ya, atau misalnya bukan buat bayar kosan semacamnya. Terus teman-teman dananya itu memang dana dingin yang bukan untuk dibutuhkan, secara jangka panjang juga kira-kira teman-teman bukan buat dicairin gitu. Nah, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk investasi di reksadana saham nih. Karena reksadana saham itu cocok banget untuk diinvestasikan secara long term. Kenapa cocok? Karena ketika market sedang koreksi gitu ya, sedang portofolionya itu sedang floating loss istilahnya gitu ya, jadi mengalami kerugian yang belum direalisasikan, itu teman-teman yang masih muda ini waktunya tuh masih panjang untuk nungguin si portofolionya untuk recover gitu. Dari minus berubah jadi plus gitu, jadi untung, jadi floating profit. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan mumpung masih muda, waktunya masih panjang gitu, investasinya juga buat long term, itu bisa mempertimbangkan opsi untuk investasi di reksadana saham secara long term ya. Sambil coba investasi reksadana saham, itu sambil nyicil buat belajar juga nih tentang instrumen investasi, strategi-strateginya, istilah-istilah di market seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sendiri masih mahasiswa dan sumber modal untuk investasinya itu masih dari duit jajan orang tua gitu ya, masih cukup terbatas ya, atau dari uang hasil internship atau bisnis online yang sebenarnya modalnya tuh masih kurang signifikan gitu ya. Mungkin teman-teman dan kira-kira dananya itu akan ditarik dalam jangka waktu pendek, misalnya hanya setahun atau 1,5 tahun, 2 tahun, mungkin aku saranin untuk investasi di yang aman-aman aja nih. Jadi pas teman-teman lagi butuh uangnya dan mau narik itu nggak lagi minus gede gitu, jadinya teman-teman bocor. Iya, jadi mungkin bisa coba di reksadana pendapatan tetap atau money market aja. Kalau misalnya emang teman-teman tuh berniat untuk menarik dananya dalam jangka pendek dan emang modalnya itu bukan modal yang dana dingin yang dalam waktu panjang tuh nggak akan ditarik gitu. Kecuali untuk nabung untuk berapa puluh tahun Ya, lagi itu bagus ya. bener. Untuk yang berpuluh-puluh tahun lagi gitu ya, atau kayak di atas 5 tahun itu gak apa-apa reksadana saham. Tapi kalau misalnya cuma setahun atau 2 tahun, kayaknya agak beresiko ya. Kalau misalnya di reksadana saham, Iya. kayak lebih baik di reksadana money market aja atau nggak reksadana pendapatan tetap. Berarti yang Gitu. pendek-pendek kalau misalkan ada urgent itu di reksadana ini ya, apa namanya? Money market ya. Mbak Betul. Diana, pendapatan tetap. Hmm. Baik teman-teman, karena waktu yang terbatas nih, mohon maaf sepertinya tidak bisa dibacakan semua ya. Terima kasih breeders dan semua yang sudah hadir pada acara hari ini. Terima kasih sudah bertanya juga, teman-teman udah ramai banget. Terima kasih Mbak Diana udah ngobrol dengan kita. Mungkin udah ada pesan-pesan nih untuk teman-teman breeders yang sedang mendengarkan Mbak Diana. Ya, first of all terima kasih juga ya Mbak Tia untuk waktunya dan kesempatannya untuk IG Live di sore ini bareng-bareng ngobrol seru-seruan. Kalau pesan dari aku nih untuk para investor brides, ketika berinvestasi jangan sampai merasa puas terhadap knowledge yang dimiliki, jangan lupa untuk terus upgrade tentang ilmu investasinya, pelajarin terus, dan jangan lupa tadi tips-tipsnya ya, money management itu penting banget, diversifikasi, dan selalu usahakan selalu aware dengan isu-isu dan sentimen di market saat ini, yang paling terbaru lah pokoknya, itu penting banget. Jadi
pantengin terus ya Instagram Prinsipal dan Instagram BRI dan Ya, Reksa. betul. Baik, terima kasih Mbak Diana, terima kasih juga teman-teman